Saya berjualan sejak tahun 2013. Ya, sudah hampir 10 tahun. Mengapa memilih usaha ini? Malah tadinya apa sih faktor tidak kesengajaan ya. Tadinya kan saya jualan batagor. Untuk pelengkapnya itu, untuk minumannya saya coba jualan es kelapa muda ya. Awalnya sih coba-coba, lah kok rame. Malah sekarang batagornya tutup, nggak jualan. Jadi usaha inti saya tuh sekarang malah es kelapa muda. Iya, cuma jualan es ya, jualan es kelapa muda. Yang paling sulit dari usaha es kelapa muda ya itu harus dibutuhkan skill ya. Dari cara memilah-milih kelapa, terus ngupas kelapa. Karena kan kalau misalnya orang awam kan serem gitu ya kalau pertama megang golok gitu, takut kena tangan atau gimana. Ya dibutuhkan skill lah pokoknya. Sampai-sampai sempat mau menyerah ya. Soalnya dulu pesimisnya, dulu kan waktu tahun 2013 itu sampai tahun 2014-15 lah ya, itu rame minuman modern lah kayak cappuccino cincau ya. Itu kan banyak banget lah apa yang jualnya gitu. Terus sampai sekarang juga kan seperti minuman milkshake gitu ya, boba gitu. Tapi ya jadi banyak pesaing karena mudah lah gitu cara membuatnya. Kalau kelapa kan harus punya skill ya. Terus kelapa juga itu, usaha es kelapa juga menurut saya original lah. Jadi cocok sama lidah orang Indonesia gitu ya. Jadi nggak bosan-bosan orang belinya gitu ya. Ya faktanya kan dari pengalaman saya tuh pelanggan tuh bertambah gitu. Jadi tak lekang oleh waktu, tak tergerus oleh zaman. Kalau misalnya minuman yang kekinian atau apa, kadang nggak lama ya, cuma musiman. Kadang nggak bertahan lama karena terlalu banyak pesaing juga, karena mudah lah cara buatnya ya. Pernah lah mas, pernah. Awal-awal tuh ya, masih tahap pembelajaran lah ya, karena usaha sendiri itu beda sama yang kerja sama orang lain ya. Kalau usaha sendiri itu kan harus memanage semuanya ya, dari keuangan, dari marketing ya, dari penjualan. Kita tuh harus ngatur semuanya lah, semuanya sendiri. Dulu juga waktu awal-awal tuh saya sendiri, belum punya karyawan ya. Pas berjalan 3 tahun tuh baru punya 1 karyawan. Iya. Ya karena proses dulu lah. Nggak langsung rame lah mas, nggak instan ya. Bukan 1-2 kali ya punya niatan buat gulung tikar ya. Karena sempet awal-awal tuh sepi gitu ya. Ya tips dari saya itu ya banyakin sharing lah sama pelaku usaha yang lain juga ya. Terus kalau ada komunitas tuh ikut komunitas, kayak komunitas UKM lah. Dulu juga saya pas kalau lagi down, lagi drop gitu ya, ngobrol sama teman-teman komunitas tuh jadi semangat lagi gitu. Alhamdulillah sekarang sampai berjalan udah 10 tahun ya. Ya mas sekarang tinggal ya, kalau dibilang tinggal enaknya lah, tinggal ngejalaninnya doang gitu. Karena kita udah memahami ya cara berjualannya kayak gimana, ngaturnya kayak gimana gitu. Ya memang nggak tentu sih ya mas kalau jualan itu ya.
Tapi kalau perkiraan ya rata-rata omset kalau per hari itu waktu dulu ya 30 ribuan lah kalau nggak salah, kurang lebihnya ya. Soalnya ya yang saya ingat itu dulu itu kalau mau makan, mau jajan atau mau beli kopi itu ya harus nunggu yang beli dulu gitu ya, baru dapat uang. Soalnya habis pakai modal gitu ya. Tapi seiring berjalannya waktu ya omset itu bertambah ya dari tahun ke tahun gitu. Alhamdulillah. Sekarang sampai sekarang itu omset alhamdulillah udah 1 juta per hari ya. Itu hari biasa. Kalau weekend itu biasanya 1 juta lebih ya. Apalagi kalau bulan puasa tuh hampir 3 kali lipat ya omset naik ya, alhamdulillah. Bonus lah kalau buat para pedagang tuh ya, bulan penuh berkah. Pengalaman berkesan itu sebetulnya banyak banget ya, tapi yang paling berkesan itu ketemu calon istri ya, dia lagi beli es kelapa tuh. Akhirnya kita bisa menikah, asik, ketemunya di warung es kelapa. Oh iya, saya itu jualan dari bujangan lah ya, dari dari nikah, modal nikah itu kayak hasil jualan gitu ya. Terus saya punya anak 2 ya, bisa membesarkan anak dari hasil jualan es kelapa. Alhamdulillah sekarang juga udah kembali rumah lah dari ya hasil jualan es kelapa. Alhamdulillah. Waduh, banyak banget ya, banyak banget pelajaran yang bisa dipetik ya. Ya contohnya ya kalau kita berjualan tuh harus ramah, harus senyum gitu, walaupun kita lagi ada masalah ya dari kehidupan lah, kita harus pura-pura senyum gitu, harus senyum terus lah. Jadi bisa ngelola kesabaran gitu ya. Apalagi kalau ketemu sama pelanggan yang rewel, kita mesti sabar gitu ya, bisa ngontrol emosi lah. Dari kebiasaan juga ya, tadinya saya itu ya bisa dibilang pemalu lah, jarang interaktif itu sama sama orang yang baru. Tapi semenjak jualan itu jadi komunikatif lah gitu ya, jadi kita nggak canggung ketemu orang baru gitu ya. Ya jadi lebih pede aja gitu. Ya mungkin itu tadi karena faktor kebiasaan juga ya, dari pelanggan jadi teman, dari pelanggan jadi sahabat, terus ada yang kayak jadi saudara juga. Ya banyaklah hikmahnya yang bisa dipetik ya. Ya menurut saya sih usaha yang baik itu ya yang dijalani oleh pribadi yang baik ya. Ya semuanya jadi jadi karena faktor kebiasaan juga ya, sehari-hari berjualan. Jadi kita nanti bakalan tahu bagaimana cara mengatur keuangan, penjualan, target pasar kita. Ya, tetap semangat ya, tetap semangat, jangan menyerah, karena tiada usaha yang mengkhianati hasil. Selama kita terus mau belajar ya, dan rajin lah, nggak males-malesan gitu ya. Ya insya Allah nanti hasilnya itu bakal bisa dipetik sendirilah, ya bisa dirasakan sendiri gitu, hasil dari kerja keras gitu. Dan yang paling penting itu ya berdoa ya, karena tidak ada daya dan upaya melainkan kehendak yang Maha Esa. Ya kalau misalnya ibaratnya kalau sholat itu diawali takbir dan diakhiri salam, kalau jualan itu dibuka dengan bismillah dan ditutup dengan alhamdulillah. Nikmati prosesnya, walaupun kita sebagai merintis pendapatannya masih kecil ya, disyukuri ya. Lama-lama juga nanti kita bakal ditambahlah nikmatnya ya, kalau kita selama kita mau mensyukurinya. Terima kasih, saya Diki, owner Ikonut.